Halo kawan-kawan pecandu spoiler, apa kabar kalian semua? Semoga baik ya. Melanjutkan alur cerita yang sebelumnya, di mana Yesuan berhasil membagi elemen sihirnya menjadi 9 dan kekuatannya saat ini semakin meningkat. Oke, langsung saja kita mulai ke alur ceritanya. Yesuan kemudian pergi ke ruangan pembangkit sihir untuk menemui Bing Yun. Dia adalah gadis cantik yang kita bahas di part 2. Yesuan memeriksa keadaan Bing Yun. Ternyata penyakit yang ada di dalam tubuhnya sudah sembuh. Sebagai tanda terima kasih, Bing Yun memberikan sesuatu kepada Yesuan karena sudah membantunya. Bing Yun memberikan kristal sihir angin tingkat 3. Menurut Bing Yun, kristal itu bagus untuk mempercepat menerobos penyihir junior. Setelah itu, Yesuan membawa Bing Yun ke tempat guild penyihir. Bing Yun terheran-heran karena Yesuan dipanggil dengan sebutan Grandmaster. Pelayan yang bernama Loze segera mungkin untuk memberitahu kepada manajer Gusu kalau Yesuan ada di sini. Yesuan membeli bahan-bahan ramuan yang murah kepada pelayan yang bernama Linda. Sambil menunggu Linda mencari bahan-bahan, Yesuan mengisi kertas yang ada di rak lemari. Di sana banyak pertanyaan ramuan yang belum dipecahkan. Yesuan dengan mudahnya menjawab semua pertanyaan yang ada di situ. Kemudian Yesuan sudah mendapatkan bahan-bahan ramuan. Ia pun memulai meracik ramuan tersebut. Setelah berhasil dengan sempurna, Yesuan membaginya satu kepada Bing Yun. Di saat ketua guild dan manajer Gusu telah mendapatkan kabar bahwa Yesuan datang kembali ke guild penyihir, mereka pun mencari Yesuan. Namun Yesuan sudah pergi meninggalkan tempat itu. Akan tetapi mereka tidak bersedih karena Yesuan telah meninggalkan jawaban dari pertanyaan yang belum dipecahkan. Mereka berdua sangat kegirangan melihat jawaban Yesuan yang sama sekali tidak terpikirkan olehnya. Setelah Yesuan kembali, dia pun mencoba ramuan yang dibuat tadi. Ia berhasil memadatkan sumber sihirnya, sehingga dia mendapatkan kristal roh. Kemudian ketua kelas W datang untuk menemui Yesuan. Ketua kelas W sangat khawatir karena Lin Yu yang disinggung Yesuan adalah keluarga bangsawan. Ia pun memberikan sebotol ramuan untuk menerobos agar Yesuan semakin kuat. Keesokan harinya, Yesuan datang untuk mengikuti kelas bertahan hidup. Ia bertemu dengan sepupu Lin Yu yang bernama Lin Feng. Dia adalah pendekar pedang perunggu tingkat 2. Ia ingin membalaskan dendamnya untuk Lin Yu. Ketua kelas W pun mencoba mengusir Lin Feng agar pergi. Namun Lin Feng marah karena perkataan Yesuan. Tiba-tiba Bing Yun datang dan menyuruh Lin Feng pergi. Lin Feng pun akhirnya tidak jadi menyerang Yesuan karena Bing Yun adalah temannya Yesuan. Kelas bertahan hidup akhirnya dimulai. Semua murid berjalan menuju pegunungan binatang sihir. Saat berada di pegunungan binatang sihir, Lin Yu membuat masalah dengan meremehkan binatang sihir. Dia diserang oleh seekor kelinci. Untung saja Guru Tong dengan cepat menyelamatkan Lin Yu. Singkat cerita, para murid memulai penyerangan binatang sihir. Namun hanya Yesuan yang tidak menyerang binatang sihir.
Ternyata Ye Xuan tidak tertarik dengan binatang sihir tingkat 1. Lin Yu yang mendengarnya menjadi sangat kesal. Guru Tong memerintahkan para murid untuk membuat tenda masing-masing. Ye Xuan memilih membuat tenda berada jauh dari teman-temannya. Setelah para murid mendirikan tenda, Guru Tong dan Guru Yun akan meninggalkan para murid selama 5 hari. Hal itu dijadikan kesempatan Lin Yu untuk menyerang Ye Xuan nanti. Saat tengah malam, Ye Xuan melihat Lin Yu dan anak buahnya pergi mengendap-endap. Ternyata Lin Yu membayar orang-orang dari geng serigala untuk menyingkirkan Ye Xuan. Setelah Lin Yu dan anak buahnya pergi, Ye Xuan langsung membuat rencana untuk menjebak geng serigala dengan cara menggiring geng serigala menuju tempat Guru Tong. Guru Tong yang sedang rebahan mendengar adanya keributan. Akhirnya Guru Tong bertemu dengan geng serigala. Dia pun langsung menghabisi geng serigala tanpa ampun. Dari kejauhan tampak Ye Xuan yang sedang melihat mereka bertarung. Dia pun mengambil kesempatan ini untuk pergi ke pedalaman Gunung Binatang Sihir. Ye Xuan menemukan buah api suci. Namun buah itu dijaga oleh seekor ular piton batu tingkat 2. Ia pun bertarung dengan ular tersebut. Ye Xuan mencoba menjinakkan ular tersebut, namun itu tidak berhasil. Singkat cerita, Ye Xuan berhasil mengalahkan ular tersebut. Ye Xuan mendapatkan inti sihir tanah tingkat 2. Menurut Ye Xuan itu bisa digunakan untuk elemen tanahnya. Ye Xuan juga mendapatkan buah api suci. Singkat cerita, Ye Xuan yang telah mempunyai 9 sumber sihir, dia pun meningkatkan kekuatannya dengan benda yang didapat tadi. Siang harinya, Lin Yu terkejut melihat Ye Xuan yang segar bugar. Dia pun sangat kesal karena geng serigala gagal untuk mencelakai Ye Xuan. Singkat cerita, Ye Xuan yang berada di tenda mengatakan kalau kekuatan elemennya meningkat 2 kali lipat dalam 1 hari. Saat malam hari, Chen Nan mencurigai Ye Xuan karena tidak seperti biasanya. Benar saja, Ye Xuan pun kepergok oleh Chen Nan dan ketua kelas Wei. Dia ingin berburu di kedalaman Gunung Binatang Sihir. Chen Nan dan ketua kelas Wei memaksa ikut. Ketua kelas Wei mengancam akan melaporkannya ke Guru Tong jika tidak ikut. Ye Xuan pun terpaksa mengizinkan mereka berdua ikut. Singkat cerita, Chen Nan berlari karena dijadikan sebagai umpan untuk membunuh serigala. Ye Xuan dan ketua kelas Wei saling bekerja sama untuk membunuh serigala itu. Akhirnya serigala itu berhasil dibunuh. Mereka hanya mengambil bagian yang penting saja seperti kulit, gigi, cakar, dan inti sihir. Nantinya semua hasil buruan akan dijual untuk menghasilkan uang. Setiap malamnya mereka selalu berburu bersama. Sudah beberapa hari berburu, tak terasa besok adalah hari terakhir mereka mengikuti kelas bertahan hidup. Ye Xuan menyuruh Chen Nan dan ketua kelas Wei untuk beristirahat. Sedangkan Ye Xuan ingin menelusuri kedalaman Gunung Binatang Sihir sendiri. Sementara itu, Guru Tong yang sudah mengetahui tujuan geng serigala yang diperintahkan oleh Lin Yu. Sudah beberapa hari, akhirnya Guru Tong membebaskan mereka. Saat kembali pulang, mereka dihadang oleh sekelompok orang yang berbaju asasin.
Geng serigala pun dihabisi oleh mereka tanpa ampun. 明白的看法啊。 Kelompok asasin ini adalah kelompok yang sedang menjalankan misi. Target utamanya adalah Bing Yun. Mereka sudah merencanakan untuk menyerang murid-murid Akademi Sith. Saat Jason berada di kedalaman gunung, ia diserang oleh serigala. Serigala itu pun mati dengan satu serangan. Jason mencurigai kalau serigala itu sudah dirangsang dengan obat. Benar saja, Jason menemukan obat tersebut yang membuat binatang sihir menggila. Singkat cerita, Jason dikepung oleh sekelompok serigala angin tingkat 3. Tak sampai di situ, Raja Serigala Bulan tingkat 4 juga mengepungnya. Raja Serigala menganggap kalau Jason sudah menaburkan bubuk obat. Dia pun bertarung melawan sekelompok serigala itu. Jason juga bertarung dengan Raja Serigala. Dia melakukan perjanjian kontrak darah kepada Raja Serigala. Akhirnya Jason bisa menjinakkan Raja Serigala itu. Dan Jason memberikan nama serigala itu Xiao Bai. Jason menyuruh anak buah Xiao Bai untuk mencari orang yang menabur obat. Selagi menunggu informasi, Jason pun melakukan kultivasi untuk menerobos penyihir tingkat menengah level 2. Setelah itu, Jason mendapatkan informasi tentang orang yang menaburkan obat itu. Dia pun pergi menemuinya. I should fuck her in the Benz.